Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukan adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Kok sudah? Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, karena hari ini yang tugas adalah sekolah eksperimental Mangunan, saya ingin mengawali homili permenungan ini dengan cerita tentang sekolah. Yang pertama adalah kisah seorang guru SMA. Suatu ketika seorang guru SMA ini pengen agar anak didiknya itu paham bahayanya minum minuman keras seperti es batu gitu. Minuman keras, alkohol. Lalu dia datang ke kelas itu dengan membawa minuman keras dan air. Dan dia pertama meletakkan cacing itu di air tersebut. Dan cacing itu tampak gembira dan bisa hidup gitu. Lalu yang kedua, percobaan yang kedua,
cacing itu dimasukkan ke minuman keras ini. Cacing ini nampak kesakitan lalu mati. Dia berharap bahwa dengan melihat ini anak-anak itu paham. Tapi sebagai guru dia kan perlu tetap mengajak diskusi anak didiknya. Maka lalu dia bertanya kepada anak-anaknya ini, anak-anak, dari percobaan ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Lalu ada anak cowok tunjuk jari, saya Pak mau menjawab, silahkan, apa kesimpulanmu? Jadi supaya tidak cacingan kita harus minum minuman keras gitu kan. Apa yang salah? Pertanyaannya. Gurunya sudah membimbing, mengarahkan, tapi kok kesimpulannya lain gitu. Kenapa? Karena sederhana. Seringkali kita melihat segala sesuatu itu dari yang kita minati, dari latar belakang kita, entah itu minat kita, entah itu keprihatinan kita, maka kita melihat segala sesuatu dari sudut yang semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah sudut pandang kita itu selalu yang paling benar? Bacaan Injil hari ini justru mengungkapkan itu. Ada banyak sudut pandang, seperti orang ahli Taurat Farisi ini mengatakan Yesus itu kerasukan dari Beelzebul dan seterusnya. Keluarganya juga mengatakan dia gila dan seterusnya. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, persis permenungan yang pertama adalah ini. Seringkali kedosaan kita itu terjadi karena apa? Kita tidak mau terbuka atas perspektif sudut pandang yang lain dan kita terkungkung hanya dengan satu kacamata kita. Justru hari ini kita diajak untuk mau terbuka pada sudut pandang yang lain. Bahwa ketika ada orang yang bisa mengusir setan, bahwa bisa berbicara seperti Yesus, belum tentu dia kerasukan. Sebaliknya dia adalah utusan. Satu hal yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Yahudi saat itu. Dan ini seringkali terjadi. Kita kurang terbuka dan selalu sudah punya kesimpulan sehingga kita membuat kita itu malah bisa jatuh dalam dosa. Contoh lain selain dalam cerita tadi, kadang di lingkungan, seringkali lingkungan itu judulnya adalah sembayangan lingkungan, doa lingkungan. Tapi kalau tidak hati-hati, waktunya habis nggo ngrasani endi sing ora tau teko, gitu kan. Oh Pak kae ora teko, oh kae nganu. Nanti kalau datang justru komentarnya tumben datang, sarwa kleru, gitu kan. Mari kita terbuka terhadap perspektif sudut pandang yang lain. Yang kedua, lalu bagaimana supaya kita itu terbuka terhadap sudut pandang yang lain? Bacaan Injil hari ini menarik sekali. Karena apa? Ketika Yesus berbicara, itu ada dua lingkaran. Lingkaran yang berada di luar dan ada lingkaran yang di dalam. Maka usulnya sederhana, ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, supaya kita terbuka terhadap Roh Kudus, mari kita berada dalam lingkaran yang paling dalam dari Yesus Kristus ini. Lingkaran yang paling dalam ini dapat diwujudkan bagaimana? Dalam bacaan Injil bagian akhir jelas, yaitu bagi siapapun yang melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan lanjutannya, kehendak Tuhan itu ada di mana? Maka sebenarnya sederhana. Siapa yang menceritakan Yesus Kristus? Injil. Maka kita bisa menemukan kehendak Tuhan ini dalam Injil.
Siapa yang tadi sebelum ke gereja belum membaca Injil hari ini? Tunjuk jari. Cuma sedikit, bagus. Yang lainnya sudah membaca. Saya yakin luar biasa. Hanya di paroki Kalasan ini sebagian besar sudah membaca Injil. Mari kita meluangkan waktu untuk membaca Injil supaya menangkap kehendak Tuhan. Kalau kita punya waktu untuk menengok status tetangga, entah itu dalam WA, entah itu dalam Instagram atau Facebook, mari kita luangkan waktu untuk membaca Injil. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share hal-hal yang baik dari Injil ini, supaya warta gembira ini juga disebarkan. Bukan hanya komen, like, dan share, gosip dan sebagainya, tapi sebaliknya. Mari kita buka Injil kita supaya kita juga komen, like, dan share warta bahagia ini. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kesimpulannya apa hari ini dari bacaan Injil ini? Yang pertama, kita diajak untuk terbuka akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga tidak terjebak hanya dalam sudut pandang kita. Yang kedua, untuk bisa terbuka, mari kita semakin mendekatkan diri pada Yesus. Dan caranya bagaimana? Sederhana, mari kita luangkan waktu untuk membaca kitab suci di mana Yesus ditemukan. Mari kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan agar dengan apa yang kita buat, tekun membaca kitab suci, Roh Kudus menyentuh kita sehingga kita pun dapat mewartakan kabar sukacita melalui cara hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.